Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Welcome to Derry episode keempat. Sebagai pengingat, di episode sebelumnya, The Losers berhasil mengambil foto Pennywise dan ingin berencana menggunakannya sebagai bukti untuk membebaskan ayah Ronnie. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode keempat, kita akan melihat The Losers menemui kepala polisi. Mereka memberikan foto yang baru mereka ambil sebagai bukti pada kepala polisi. Is this pigeon shit? Namun masalahnya, semua penampakan yang mereka lihat di pemakaman di foto hilang. Semua penampakan menghilang kecuali foto Pennywise yang diambil Will. Namun karena tidak begitu jelas, kepala polisi pikir kalau ini hanya patung. Karena tidak memiliki bukti apapun, mereka diusir dari kantor polisi. Saat di sekolah, tentunya mereka membahas apa yang sebenarnya terjadi. Mereka sangat yakin kalau di pemakaman mereka melihat penampakan dan saat dicetak juga masih terlihat. Namun saat diberikan pada kepala polisi, penampakan itu menghilang sehingga Lily pikir kalau Pennywise sedang mengerjai mereka. Your mom grew up here, right? Yeah. She ever mentioned anything strange? Ibu Lily lahir di Derry sehingga Ronnie bertanya apa Ibu Lily pernah memberitahu kalau ada yang aneh di Derry. Lily membantahnya dan jika ia bertanya maka ibunya akan mengirimnya lagi ke rumah sakit jiwa. Kesulitan utama di masalah ini adalah orang dewasa tidak akan mempercayai mereka. Kemudian Lily bertemu dengan perawat dari rumah sakit jiwa karena ia pikir Lily tidak gila. Perawat ingat saat kecil ada beberapa anak yang hilang. Namun ia pikir kalau mereka hanya kabur dari rumah dan bukan dimakan Pennywise. Namun perawat tidak memandang Lily gila, bahkan ia menyarankan Lily terus menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Di tempat lain, Charlotte melihat berita tentang Hank yang ditangkap polisi. Di saat yang sama, Rose datang untuk mengantar barang-barang yang dibeli Charlotte. Mumpung di sini, Charlotte mengajak Rose ngerumpi. Rose bertanya apa Leroy sibuk karena ada penggalian pipa seperti perkataan General Shaw. Namun Charlotte tidak tahu apa-apa karena Leroy selalu menjawab kalau pekerjaannya adalah rahasia negara. Charlotte bertanya tentang berita anak yang hilang di teater, apakah ia harus mengkhawatirkan anaknya. Rose menjawab kalau Derry adalah tempat yang indah namun musibah kadang terjadi. Rose menyarankan untuk selalu dekat dengan orang yang ia sayangi. Waktu berlalu, Will pulang ke rumah dan langsung ke kamarnya. Ia mencari foto yang dicetak namun tak bisa menemukannya. Ternyata Charlotte sudah menemukannya dan bertanya kenapa ada foto ini. Will tak bisa berbohong. Ia memberitahu kalau Ronnie bersumpah kalau ayahnya bukan pelaku menghilangnya anak di teater. Will ingin membantu Ronnie membuktikannya. Namun yang ia temukan adalah ada yang mengejar dan menakuti mereka. Mendengar ini, Charlotte ingin Will tidak keluar rumah selain sekolah karena mengingat perkataan Rose sebelumnya. Di tempat lain, Dick dan tentara kulit hitam diberi sebuah pos yang cukup jauh dari kota. Namun walau begitu, bangunan ini lumayan bagus dan memiliki potensi. Ingat, sebelumnya Dick meminta General Shaw untuk memberinya dan tentara kulit hitam tempat yang layak. Selama ini, tempat ini digunakan sebagai gudang. Jika mereka membersihkannya, tempat ini bisa dijadikan base camp yang mantap. Kembali ke tempat Will. Will dan orang tuanya makan malam bersama. Will tak ingin memberitahu Leroy apa yang ia alami. Ia bahkan selesai makan malam lebih cepat. Charlotte menyarankan Leroy untuk menghabiskan waktu bersama Will di akhir pekan. Keesokan harinya, Will dan Leroy pergi memancing di sebuah sungai. Will terlihat tidak terlalu menikmati memancing. Pancingan Will digigit ikan, namun sayangnya ikan itu lepas. Pengaitnya lepas sehingga Leroy akan ke mobil untuk mengambil pengait baru. Will menunggu sendirian di tengah sungai. Ia melihat seekor ikan koi besar mendekatinya dan menarik perhatiannya. Namun tiba-tiba sebuah tangan muncul menariknya ke dalam air. Di sana ia melihat ayahnya yang terbakar dan berkata kalau Will juga akan terbakar. Leroy mendengar teriakan Will sehingga dengan cepat memeriksanya. Yang ia lihat hanyalah Will yang tenggelam di sungai yang dangkal. Will memberitahu kalau ada yang menariknya ke dalam air. Orang itu adalah Leroy yang hangus seperti gambar saat pesawat Leroy jatuh. Leroy tak mempercayainya, namun saat melihat tangan Will yang memiliki luka, ia sadar kalau Will tak berbohong. There's something here. Something bad. Will berkata kalau di Derry ada sesuatu yang jahat. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah balon merah yang melayang. Di tempat lain, Charlotte menemui kepala polisi.
Charlotte kesini untuk melaporkan Will yang berkata ada orang yang mengejarnya. Ia pikir mungkin kasusnya berhubungan dengan kasus Hank ayah Ronnie. Namun kepala polisi yakin kalau Hank bersalah karena ia tak memiliki alibi dan ketahuan berbohong. Charlotte adalah seorang aktivis pembela orang kulit hitam. Ia ingin bertemu dengan Hank namun karena ia bukan pengacara atau keluarganya permintaannya ditolak. Kemudian Charlotte ke telepon booth. Di sana ada buku telepon sehingga ia bisa menghubungi keluarga Ronnie. Ia ke rumahnya dan bertemu dengan Ronnie dan neneknya. Charlotte memberitahu kalau ia adalah aktivis yang membantu orang kulit berwarna yang dituduh palsu oleh polisi. Jika itu yang terjadi pada Hank, maka ia akan membantunya. Namun masalahnya, nenek Ronnie pikir kalau Hank ada di rumah saat kejadian, namun ternyata ia ada di luar. Tidak ada yang tahu di mana Hank malam itu kecuali ia dan Tuhan. Hank tidak mau memberitahu di mana ia malam itu dan itulah kenapa situasinya sangat buruk. Di tempat lain, Dick dan kawan-kawan sudah membersihkan base camp baru mereka dan mulai terlihat nyaman. Saat Dick keluar membuang sampah, tiba-tiba kepalanya sakit. Dari kejauhan, ia melihat neneknya. Neneknya berkata agar Dick selalu waspada. Tak lama kemudian, Leroy datang dan ilusi Dick menghilang. Leroy kesini bertanya apa yang sebenarnya mereka cari. Ia memberitahu kalau saat ia dan Will memancing ada yang menyerang Will. Will berkata ada sesuatu yang jahat di Derry sehingga Leroy ingin tahu apa yang sebenarnya Dick cari. Dick menjawab kalau ia juga tidak tahu apa-apa. Dick hanya melaksanakan perintah seperti tentara lain tanpa menanyakan kenapa. Di tempat lain, Will memberitahu The Losers apa yang baru ia alami. Will pernah melihat foto saat pesawat ayahnya crash di Korea dan itu adalah hal yang paling menakutkan baginya. Will pikir Pennywise bisa saja membunuh mereka kapanpun ia mau namun memilih tak melakukannya. Will pikir Pennywise sengaja menakuti mereka agar hormon ketakutan mereka tumbuh dan rasa dagingnya menjadi lebih enak. Beberapa predator menikmatinya sehingga mereka akan menakuti mangsanya hingga hormon ini keluar dan akan membuat dagingnya lebih enak. Kini mereka semakin takut karena ada kemungkinan kalau mereka sekarang adalah incaran Pennywise. Jika masalahnya adalah rasa takut, Lily pikir kalau ia memiliki solusinya. Saat di sekolah, Lily menunjukkan 4 buah pil. Pil ini adalah milik ibu Lily yang ia konsumsi saat depresi. Lily pikir mungkin dengan obat ini ia bisa menahan rasa takut mereka sehingga Lily memberi mereka masing-masing satu. Namun mereka hanya boleh memakannya saat Pennywise muncul. Waktu berlalu, kelas Lily sekarang adalah biologi. Di kelasnya ditunjukkan video tentang mata bekicot yang bisa membesar karena pengaruh parasit. Melihat ini membuat Marge benar-benar jijik atau takut. Marge melihat Patty yang sepertinya merencanakan sesuatu. Kemudian Marge memberitahu Lily kalau ia ingin mereka makan siang bersama dan Lily menyetujuinya. Sesuai rencana, mereka makan siang bersama. Setelah dikirim ke rumah sakit jiwa, Lily dan Marge jarang berbicara padahal dulunya mereka adalah sahabat. Hey Lily. Tak lama kemudian, seorang pria tampan menyapa mereka. Marge pikir kalau pria ini menyukai Lily dan menyarankannya untuk bicara dengan pria itu. Awalnya Lily menolaknya, namun Marge terus membujuknya. Lily setuju, namun ia ingin ke kamar kecil dulu untuk dandan. Setelah Lily pergi, Marge terlihat merasa sangat bersalah kemudian kelompok cewek populer mendekatinya. Ternyata mereka memiliki rencana untuk mempermalukan Lily di depan semua orang saat Lily akan mengajak pria itu bicara. Kemudian Marge ke toilet menemui Lily. Lily panik karena ia memiliki jerawat, namun Marge menjawab kalau itu tak terlihat. Marge si kampret ini terus membujuk Lily agar diprank dan Lily setuju namun ingin kencing dulu. Saat sendirian, Marge semakin merasa bersalah bahkan sampai menangis. Marge ingin mengaku kalau semua ini hanyalah prank. Namun Marge merasakan sakit di matanya. Marge bisa melihat matanya membesar dan membuatnya berteriak kesakitan. Lily panik dan ingin meminum obat penenangnya namun ia malah menjatuhkannya ke toilet. Marge berteriak kesakitan karena sekarang matanya sama seperti bekicot yang terserang parasit sebelumnya. Sementara Lily membawa kembali obat walau sudah dalam toilet. Marge berada di ruang Carpenter dan ia menusuk-nusuk matanya namun itu tak berfungsi. Ia menggunakan gergaji elektrik untuk memotong kedua matanya. Di saat yang sama Lily muncul menenangkan Marge. Marge masih memegang pemahat kayu sehingga Lily merebutnya. Karena teriakan Lily dan Marge membuat banyak orang yang datang. Namun yang mereka lihat seolah Lily baru saja menyerang Marge dengan brutal. Di tempat lain, Charlotte kembali ke kantor polisi. Ia ingin menemui Hank dan kali ini ia membawa surat kuasa dari ibu Hank. Saat ini kepala polisi sedang tidak ada sehingga Charlotte diminta menunggu.
Namun Charlotte tahu kalau ia tak harus menunggu dan mengancam jika ia tak bertemu dengan Hank sekarang, ia akan melaporkan kantor ini pada ormas. Akhirnya Charlotte diizinkan menemui Hank. Charlotte tak mengenal Hank, namun dia tahu kalau polisi menangkapnya tanpa barang bukti apapun. Charlotte sudah berbicara dengan pengacara Hank yang ternyata tidak memberitahu hak utamanya. Untuk sekarang, Charlotte bisa membuat Hank pulang menunggu persidangannya di rumah. Namun tentu Charlotte ingin sepenuhnya membantu Hank sehingga Hank harus memberitahu di mana ia sebenarnya di malam kejadian. Hank mengaku kalau di malam itu ternyata ia sedang berselingkuh dengan wanita kulit putih yang sudah menikah. Jika ia memberitahu ini, maka suami selingkuhannya akan membunuhnya dan juga istrinya sendiri. Hank takut ini sehingga ia tak bisa memberitahu polisi. Di tempat lain, anak buah Shaw memberitahu kalau ia sudah memeriksa tempat yang Rose pinta hindari namun tak menemukan apapun. Shaw sudah menduganya dan semakin bingung. Namun Shaw ingat sering ada orang Indian yang mengawasi. Mereka hanya mengawasi dari luar pagar sehingga tak melakukan kesalahan apapun. Namun Shaw ingin mereka ditangkap untuk dimintai keterangan. Di malam hari, Will masih tak bisa tidur karena mengingat kejadian di sungai. Karena susah tidur, ia memilih untuk melihat bintang. Namun saat ia mengarah ke bawah, ia melihat ada Pennywise yang mengawasinya. Leroy bangun karena mendengar teriakan Will. Will memberitahu kalau ada orang yang mengawasinya di luar, namun tentunya saat Leroy memeriksanya, ia tak menemukan siapapun. Namun dari sebuah pohon, ia kembali melihat balon merah seperti saat di sungai. Keesokan harinya, Leroy menemui General Shaw dan langsung bertanya apa yang sebenarnya ia buru. Bukannya menjawab, Shaw malah mengajak Leroy ke ruang interogasi. Di sana mereka melihat keponakan Rose yang bernama Tanil yang sedang ditangkap. Tentunya diinterogasi dengan cara biasa tak mungkin mempan sehingga yang dipanggil adalah Dick. Yang ingin dia ketahui adalah lokasi di mana benda yang Shaw cari, namun tentu Tanil tak memberitahunya. Dick menggunakan kekuatannya untuk mengakses kepala Tanil. Tanil kejang-kejang dan merasakan sakit dan kini Dick berada di ingatan Tanil. Dick melihat banyak pintu namun dia tahu persis mana yang harus ia periksa. Ia memasuki ke memori saat Tanil masih bocah. Ia melihat Rose yang berbicara tentang monster hutan bernama Degalu. Tanil berkata semua anak tahu cerita tentang Degalu karena para orang tua mengharuskan mereka mengingat cerita ini. Rose ingin Tanil kembali menceritakan tentang cerita ini. Degalu adalah monster yang datang dari langit bahkan sebelum orang pendahulu mereka datang. Ia dikurung dengan sebuah bintang dan jatuh di hutan. Namun karena impaknya yang kuat, bintang itu hancur dan membebaskan Pennywise. Saat ada nenek moyang pertama mengetahuinya, itu menghancurkan sedikit pecahan bintang itu. Bintang itu diubah menjadi dagger yang bisa melindungi sukunya dari serangan Pennywise. Selama memegang dagger ini dan tidak memasuki hutan, Degalu tidak akan bisa menyentuh mereka. Ratusan tahun kemudian, semuanya berjalan lancar selama orang-orang tahu batasan mereka. Namun suatu hari, settler datang. Mereka diperingatkan tentang bahaya di hutan namun diabaikan. Dan hasilnya adalah mereka dibunuh oleh Degalu. Karena tumbal ini membuat Degalu semakin kuat dan bisa berburu di luar. Para tetua membicarakan ini dan memutuskan kalau mereka harus pergi menjauhi hutan. Namun anak kepala suku tidak ingin pergi dari tempat ini. Ia membawa dagger kemudian membawa temannya untuk mencari lokasi Degalu berada. Karena mereka bertiga memegang dagger, Degalu tak menunjukkan diri pada mereka. Sementara kepala suku yang menyadari dagger dan anaknya hilang pergi ke hutan untuk mencarinya. Karena tak memiliki perlindungan, Degalu muncul dan menyerang mereka dengan menunjukkan sosok paling menakutkan bagi mereka. Saat Degalu menyerang kepala suku, ia sudah siap untuk dimakan namun untungnya anaknya datang. Dengan dagger yang ia bawa, Degalu tidak berhasil memakan kepala suku. Namun lukanya terlalu parah dan akhirnya kepala suku meninggal dunia. Akibat kejadian ini, anak kepala suku berjanji akan melindungi semuanya. Ia kembali ke hutan dan kali ini ia berhasil menemukan bintang yang mengurung Degalu. Mereka memecahkannya dan berencana untuk menggunakan batu ini untuk mengurung Degalu. 13 bintang dikubur memutari hutan untuk mengurung Degalu. Dan orang Rose bersumpah untuk melindungi lokasi bintang ini berada. Tiba-tiba ingatan Tanil berhenti dan Dick bisa berbicara dengannya. Dick ingin ia menunjukkan di mana lokasi bintang ini. Tanil menunjukkan sebuah pintu yang menunjukkan sebuah rumah tua seperti yang kita lihat di film. Lokasinya adalah di sumur di bawah rumah ini dan dengan begitu episode keempat pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Mimin lumayan enjoy di episode ini soalnya akhirnya kita dijelasin asal mula Pennywise. Walau orang suku Rose bilangnya Degalu tapi kayaknya sih masih sama. Mungkin karena karakter utama di series ini bocah jadi penyelesaian masalahnya kadang bikin kesel.
Mimin lumayan enjoy nontonnya, jadi untuk rating Mimin kasih rating 8/10. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.